Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Asyudani Ahmad dengan NIM 20900-1234. Akan menjelaskan meme mapping yang saya buat sebagai tugas akhir atau tugas final pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi meme mapping yang saya buat. Materi pertama yaitu mempunyai bagian-bagian. Pertama, penjabaran SLB, kedua itu bentuk layanan pendidikan ABK, dan ketiga itu layanan bimbingan dan konseling bagi ABK. Baik, yang pertama itu penjabaran SLB. SLB ini adalah sekolah luar biasa yang terdiri dari SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, dan SLBE. Pertama itu SLBB. SLBB adalah sekolah luar biasa untuk anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada indera penglihatannya. Adapun metode yang digunakan guru pada anak tunanetra yaitu huruf dan tulisan braille, huruf timbul, model benda, serta rekaman suara. Kedua yaitu SLBB, yaitu sekolah luar biasa untuk anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan pada indera pendengarannya. Di sekolah luar biasa untuk anak tunarungu ini, anak-anak akan diajarkan cara berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir, belajar bahasa isyarat dengan menggunakan gerakan tangan, dan belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. Ketiga yaitu SLBC, yaitu sekolah luar biasa untuk anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak dengan inteligensi di bawah rata-rata. Di sekolah luar biasa untuk anak tunagrahita ini, anak-anak akan belajar banyak hal yang dapat meningkatkan IQ-nya, belajar cara membina diri dan sosialisasi karena anak-anak tunagrahita cenderung mengalami kesulitan dalam pergaulan dan menarik diri dari lingkungan. Keempat yaitu SLBD, yaitu sekolah luar biasa untuk anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya. Kelima yaitu SLBE, yaitu sekolah luar biasa untuk anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Untuk mengembangkan potensi anak-anak tunalaras itu diperlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus agar dapat mengukur emosi dan menjalankan fungsi sosialisasi mereka. Bagian selanjutnya yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bentuk layanan pendidikan bagi ABK ini yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, layanan pendidikan segregasi, kedua, layanan pendidikan terpadu, dan ketiga, layanan pendidikan inklusif. Pertama yaitu layanan pendidikan segregasi, di mana adalah layanan pendidikan yang terpisah dari pendidikan anak normal. Kedua yaitu layanan pendidikan terpadu. Layanan pendidikan terpadu adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Ketiga yaitu layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang di dalamnya juga ada anak normal, di mana mereka belajar dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Bagian ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling bagi ABK. Layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan pada anak berkebutuhan khusus yaitu pertama, layanan orientasi, kedua, layanan informasi, ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, keempat, layanan bimbingan belajar, kelima, layanan bimbingan karir, keenam, layanan konseling perorangan, ketujuh, layanan mediasi. Itulah penjelasan dari materi pertama. Selanjutnya materi kedua. Baik, materi kedua yaitu model pelayanan dan pendidikan anak tunarungu dan tunanetra. Pertama itu anak tunarungu. Nah, sebelum kita melangkah ke layanan pendidikan anak tunarungu, kita kenal dulu siapa itu anak tunarungu.
Pertama, pengertian anak tunarungu. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Dari pengertian tersebut kita dapat tangkap bahwa anak tunarungu itu terbagi menjadi dua, yaitu anak yang tuli total, yaitu anak yang tidak mampu mendengar suara sedikit pun, dan anak yang kurang mampu mendengar suara. Anak tunarungu ini ketika kita lihat secara fisik, dia tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Tapi ketika berkomunikasi barulah kita tahu bahwa mereka adalah anak tunarungu. Kedua yaitu karakteristik anak tunarungu. Pertama yaitu kesulitan dalam memahami bahasa. Anak tunarungu itu kesulitan dalam memahami bahasa karena mereka itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kedua yaitu sangat terbatas dalam pemilihan kosakata. Anak tunarungu itu sangat terbatas dalam pemilihan kosakata karena hal itu disebabkan adanya hubungan erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Ketiga yaitu emosi tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Karena anak tunarungu itu mampu melihat semua kejadian tetapi tidak mampu memahami dan mengikutinya secara menyeluruh. Sehingga akan menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Ketiga yaitu layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Layanan pendidikan bagi anak tunarungu ini ada dua, yaitu pertama pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi. Pertama itu layanan pendidikan segregasi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa layanan pendidikan segregasi adalah layanan pendidikan yang terpisah dari pendidikan anak normal, yaitu SLBB, yaitu Sekolah Luar Biasa untuk Anak Tunarungu. Itu adalah salah satu pendidikan segregasi untuk anak tunarungu. Kedua yaitu layanan pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang di dalamnya juga selain ada anak berkebutuhan khusus juga ada anak normal, di mana mereka berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Bagian kedua yaitu anak tunanetra. Satu, pengertian anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dari pengertian tersebut kita dapat tangkap bahwa anak tunanetra itu terbagi menjadi dua, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Pertama yaitu buta total, yaitu anak yang membutuhkan media untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti media indera peraba. Kedua itu low vision atau kurang penglihatan, di mana anak yang kurang penglihatan ini masih bisa membaca dengan cara melihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Ketiga yaitu layanan pendidikan untuk anak tunanetra, yaitu pendidikan segregasi. Salah satu contoh pendidikan segregasi untuk anak tunanetra yaitu SLBA, yaitu Sekolah Luar Biasa untuk Anak Tunanetra. Itulah penjelasan materi kedua, selanjutnya materi ketiga. Baik, materi ketiga yaitu anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Pertama, model pelayanan dan pendidikan anak ADHD. Sebelum kita ke model layanan anak ADHD, kita kenal dulu siapa itu anak ADHD. Satu, pengertian anak ADHD. ADHD merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang tidak kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Dari pengertian tersebut kita dapat tangkap bahwa anak ADHD ini adalah anak yang aktif sekali dan dia tidak mau diam. Kedua yaitu gejala anak ADHD. Gejala utama anak ADHD yaitu tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ADHD ini mudah teralihkan dan tidak bisa diam. Ketiga yaitu karakteristik anak ADHD. Yaitu anak akan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
Selain itu, anak ADHD sangat jarang untuk berdiam selama kurang lebih 5-10 menit guna melakukan suatu tugas kegiatan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, anak ADHD ini di sekolah, ia mendapatkan kesulitan untuk konsentrasi dalam tugas-tugas kerjanya. Sering juga mudah bingung dan kacau pikirannya, sulit memperhatikan perintah dan mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. Keempat yaitu ciri anak hiperaktif atau anak ADHD. Yang pertama yaitu tidak fokus. Seperti yang tadi saya jelaskan, anak ADHD ini adalah anak yang tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 5 menit. Yang kedua yaitu impulsif. Ketiga yaitu sulit untuk dikendalikan. Karena anak ADHD atau anak hiperaktif ini memang selalu bergerak dan keinginannya harus segera dipenuhi. Tidak bisa diam dalam waktu yang lama dan mudah teralihkan. Keempat yaitu menentang. Anak ADHD ini umumnya memiliki sikap penentang dan tidak mau dinasehati. Kelima yaitu destruktif. Maksudnya di sini yaitu merusak barang seperti mainan yang dimainkannya. Ciri keenam yaitu tidak kenal lelah dan ketujuh yaitu tidak sabar dan usil. Yang kelima yaitu model layanan anak ADHD. Model layanan untuk anak ADHD yaitu kelas regular. Di kelas tersebut, anak ADHD mengikuti pembelajaran bersama dengan anak-anak didik lainnya. Pembelajaran fasilitas yang diterima oleh anak ADHD sama dengan anak-anak didik lain, tapi dalam proses pembelajaran, anak ADHD mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang lebih dibanding dengan anak-anak yang lain karena anak ADHD ini mengalami kesulitan dalam konsentrasi menerima keterangan dari pendidik. Kedua yaitu model pelayanan dan pendidikan anak tunalaras. Satu, pengertian anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Kedua yaitu model layanan dan pendidikan untuk anak tunalaras. Model layanan dan pendidikan untuk anak tunalaras yaitu SLBE, yaitu sekolah luar biasa khusus untuk anak tunalaras. Ketiga yaitu model pelayanan dan pendidikan anak ASD. Satu, pengertian anak ASD atau Autism Spectrum Disorder, yaitu anak yang tidak berkembang kemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosial, serta diiringi dengan adanya gejala perilaku, yaitu gangguan minat dan perilaku berulang-ulang. Kedua yaitu penanganan untuk anak autis. Dalam memberikan penanganan pada anak autis, memerlukan berbagai layanan dan kerjasama dari orang tua, guru, dan terapis. Layanan yang diperlukan yaitu antara lain: 1. Okupasi terapi. Kedua, terapi wicara. Ketiga, terapi sensori. Keempat, pembelajaran akademik dan remedial terapi. Ketiga yaitu model layanan dan pendidikan untuk anak autis, yaitu prasekolah inklusif, di mana prasekolah inklusif ini adalah layanan yang tidak hanya anak autis yang ada di dalam, tetapi juga ada anak normal, di mana mereka belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Itulah penjelasan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat. Baik, materi keempat yaitu model pelayanan dan pendidikan anak gifted dan anak disleksia. Anak gifted. Satu, pengertian anak gifted. Anak gifted adalah anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Dengan kemampuannya tersebut, memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Kedua yaitu layanan pendidikan. Layanan pendidikan bagi anak gifted yaitu kelas regular. Yang ketiga yaitu program bimbingan. Program bimbingan bagi anak gifted ini yaitu pertama, pengayaan. Maksudnya yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak gifted untuk menyediakan kesempatan
dan fasilitas belajar tambahan. Yang kedua yaitu percepatan. Maksudnya yaitu memperbolehkan anak gifted ini masuk kelas lebih awal, naik kelas sebelum waktunya, mempercepat pelajaran dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengelompokan khusus atau segregasi. Pengelompokan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa, kemudian diberi kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Anak disleksia. Satu pengertian anak disleksia. Anak disleksia adalah anak yang kesulitan membaca, kesulitan mengenal huruf-huruf yang hampir sama, dan di mata anak tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Dari pengertian tersebut, anak disleksia adalah anak yang kesulitan mengenal huruf-huruf yang hampir sama seperti huruf B dan D, M dan W, huruf U dan N, dan huruf-huruf lain yang hampir sama. Dan huruf-huruf itu seperti menari-nari membentuk sesuai dengan imajinasi anak. Seperti huruf A ini anak disleksia itu berimajinasi seperti bentuknya seperti pohon. Kedua, layanan pendidikan. Layanan pendidikan bagi anak disleksia yaitu ada 3. Pertama, kelas khusus. Kedua, ruang sumber. Ketiga, kelas regular. Pertama yaitu kelas khusus. Di kelas khusus ini ada 2 macam kelas yang biasa digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar dan kelas khusus untuk bidang studi tertentu. Di dalam kelas khusus sepanjang hari belajar ini, anak disleksia itu diajar oleh guru khusus dan mereka berinteraksi dengan anak normal hanya pada saat jam istirahat. Dan di dalam kelas untuk bidang studi tertentu yaitu contohnya olahraga, musik, kerajinan tangan dan lain-lain, mereka itu melakukannya bersama dengan anak normal. Kedua, ruang sumber. Ruang sumber ini merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama anak disleksia. Di dalam ruang sumber ini terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Ketiga yaitu kelas regular. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, kelas regular ini adalah kelas yang anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal. Berarti anak disleksia ini atau anak berkesulitan belajar di kelas ini, dia belajar bersama anak yang tidak berkesulitan belajar. Itulah penjelasan materi keempat. Selanjutnya materi kelima. Baik, materi kelima yaitu model pelayanan dan pendidikan anak disgrafia dan diskalkulia. Anak disgrafia. Satu pengertian anak disgrafia. Anak disgrafia adalah anak yang mengalami hambatan dalam menulis. Anak disgrafia ini secara fisik dan psikologis sama dengan anak normal. Tetapi ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Kedua yaitu penyebab anak disgrafia. Salah satu penyebab anak disgrafia adalah kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan yang terkait dengan cara anak memegang pensil atau alat tulis. Ketiga yaitu penanganan anak disgrafia. Salah satu penanganan anak disgrafia yaitu kita mengajarkan anak disgrafia cara memegang pensil yang benar. Keempat itu layanan pendidikan anak disgrafia. Seperti layanan pendidikan pada anak disleksia yaitu kesulitan belajar. Anak disgrafia ini juga adalah anak yang berkesulitan belajar yang layanan pendidikannya itu ada 3 yaitu kelas khusus, ruang sumber, dan kelas regular. Anak diskalkulia. Satu pengertian anak diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak yang ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Pada proses pembelajaran, anak diskalkulia akan tampak ketika dirinya tidak mampu memahami konsep-konsep hitung atau mengenal simbol-simbol aritmatika seperti tambah, kurang,
bagi kali dan akar. Kedua itu penanganan anak diskalkulia, yaitu gunakan gambar, grafik, atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Dari penjelasan tersebut terkait dengan menggunakan kata-kata untuk membantu pemahaman anak, contohnya itu ketika ada soal cerita, seperti yaitu ketika ibu membeli jeruk seharga 5.000, maka kita gambarkan buah jeruk dan uang kertas senilai 5.000 untuk membantu pemahaman anak diskalkulia. Ketiga itu layanan pendidikan pada anak diskalkulia seperti dengan anak disgrafia, yaitu satu kelas khusus, kedua ruang sumber, ketiga kelas reguler. Itulah tadi penjelasan dari materi mapping yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.